Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, nama saya Maiti Tawardana, episode 478-26. Kita di sini bakal menyelesaikan lab di bagian HSRV Configuration Guide. Kita bisa lihat di sini ada interesting table dan juga kita punya objects-nya, yaitu bakal belajar mengenai bagaimana cara kita itu mengkonfigurasi HSRP. Dan di sini ada tujuannya konfigur HSRP active router, konfigurasi HSRP standby router, verifikasi HSRP operation. Dan di sini backgroundnya ya bisa dilihat gitu. Dan di sini kita mengkonfigurasi ya HSRP on router 1, router 3, and serve as default gateway for the host on LAN 1 and LAN 2. Jadi kita bakal berikan default gateway for the host di LAN 1 dan LAN 2, yang mana ya kamu akan membuat sebuah virtual gateway yang bisa digunakan, yang sama digunakan default gateway yang sama, default gateway yang sama in the both LANs gitu. Jadi kita bakal langsung ke instruksinya aja. Yang pertama yaitu verifikasi koneksi, dan kita bisa ya pergi ke PCA. Ini kita ke command prompt dan kita disuruh tracer 209.165.200 titik 226. Nah, di sini dia itu men-track gitu ya. Dia itu kalau misalnya ngeping web, ini kan tadi kan kita ngeping web kan. Apa kayak tujuan kalau misalnya ke web itu dia lewat mana aja gitu kan. Nah, di sini dijelasin nih dia nih. Dari PC terus ke ini 1102 punyanya router 2, lalu ada 100 10 100 103, itu 10 100 103, 10 100 102 itu punyanya inet di sini ya. Dan baru dia ke web gitu. Nah, di sini kita lanjut ya untuk apa namanya, step yang kedua, yaitu track the path to the web server PCB. Jadi kita nyoba juga untuk dari PCB, kalau misalnya mau ke web server itu dia lewat mana aja, 165.200.226. Nah, kalau misalnya di PCB, ya, di PCB dia itu lewat pertama dari PC, terus ke router 2 juga ya, lalu ke inet, baru ke ini, baru ke web server gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat ya, router 2 di sini dia lewat port gigabit 0/0, lalu eh, inet dia lalui gigabit 0/1. Nah, kita kan udah nih melakukan track, dan kita di sini suruh select the delete tools from packet tracer, dan enggak kan ini teman cek. Nah, kita disuruh menghapus dari packet tracer toolbar ini yang menyambung gitu ya, dari router 3 ke switch 3 berarti ini kita hapus, lalu open a command prompt on PCB tracer command with this. Oke, jadi coba dari sini kita tracker lagi.
dan di sini masih lost gitu ya. Nah, lost ya kan, karena belum ada yang ngelink gitu. Nah, jadi kita di sini eh, jadi kita di sini di step D ya, connection. Kita suruh pergi ke connection, lalu kita pilih copy straight through, dan kita bakal sambungin dari switch 3 GB 0/2 ke GB 0/0. Nah, terus kita percepat aja biar langsung connect gitu ya. Dan after the link lights on the connection are both green, kalau misalnya udah warna hijau, tes the koneksi by ping web server, the ping should be successful. Nah, coba kita ping by pinging the web server, the ping should be successful. Oh, jadi coba kita ping lagi di sini. Sebenarnya bukan di sini ya. Kita, oh, jadi, nah, di sini sukses lagi ya. Nah, jadi permasalahannya berarti yang bisa kita dapat dari step yang pertama, verify part yang pertama, kalau misalnya ini putus, dia nggak bisa ngeping ke web server gitu ya. Nah, jadi di sini kita bakal konfigurasi HSLP aktif dan standby routers gitu, supaya nanti ketika ini mungkin putus, dia bisa terkoneksi dengan ini gitu. Dan kita di sini pergi ke router 1, enable, eh, ikutin perintahnya di situ ya. Configure HSRP on the Gigabit 0/2. Oke, configure terminal, interface Gigabit 0/1, terus standby version 2, lalu kita masukin standby 1 IP 192.168.1.254. Lalu kita bikin priority-nya ya, standby 1 priority itu di 150, lalu standby 1 pretemp. Nah, what will the HSRP priority or R3 be when it's added to HSRP group 1? Apa yang akan diprioritaskan dari router 3? Jadi enggak. Jadi ketika kayak tadi putus gitu ya, dia bisa mengarahkan gitu. Nah, lalu kita pergi ke router 3 di sini. Configure the interface that's connect to LAN 2. Repeat only step 1B sampai 1 dan 1C above. Jadi kita diminta untuk mengulangi step 1B dan 1C di router 3. Kita bakal ke enable config standby. Oh enggak, kita masuk ke interface dulu. Gigabit sini link 0/0. Jadi kita pergi ke gigabit 0/0, interface gigabit 0/0, standby version
tadi 2, terus standby 1 IP 192.168.1.254. Nah, lalu kita coba verifikasi HSRP configuration. Verifikasi HSRP by using the show standby command on router 1 dan router 3. Jadi kita sini and habis itu show standby, dan di sini untuk router 3 aktif dengan IP-nya itu ini gitu ya. Dan priority-nya di sini secara default dia 100, lalu kalau misalnya di router 1 tuh standby. Di sini dia active router standby ya. Di sini priority-nya itu di 150 gitu. Lalu lalu kita bakal lihat di sini which routers is the active router. Router yang mana yang aktif di sini? Yang aktif router 1 ya. Nah, preemptive disable, preemptive enable. Nah ya, dia 1 which is the MAC address for the virtual IP address. Virtual IP addressnya ini, terus MAC addressnya F001 ya. Coba kita lihat di router 3. Sama ya, di sini kita bisa lihat tadi kan kita melakukan konfigurasi yang sama gitu, dan coba kita standby brief. Nah, di sini hari ini gigabit 011, priority-nya sekian-sekian. Ini 0 ya. Dan kita coba cek di router 1. Dan standby brief. Sini priority-nya di 150, IP-nya standby ini, virtual IP-nya ini gitu. Dan which change the default gateway address for PCA, PCB kali ya. PCB, switch 1 dan switch 3. Jadi kita bakal ubah ya di sini default gateway-nya ke ini. 254. Lalu PCB 254. Lalu switch 1 enable. Dia ke ini. Gigabit 0/2. NVT IP default main gateway faster. Oh, nggak ada.
192.168.1.254. Lalu ini enable, terus config IP default min get default min gateway 192.168. Dan jadi alamat IP mana yang saya gunakan gitu ya. IP yang saya gunakan adalah virtual untuk default gateway, agar kalau misalnya terjadi masalah, karena ini kan udah disetting tadi ya untuk virtual, jadi dia bisa langsung ke nyesuaiin gitu. Nah, karena katanya setelah itu kita verifikasi pengaturan yang baru dengan kita ping ke server. Nah, di sini tetap komplit ya. Successful dan PCR successful. Nah, coba observe ISRP operation, make the active router become enable. Ya udah tadi ya. Coba break the link to R1. Coba kita hapus lagi. Router 1 ke switch 1. Return to PCB, execute ke PCB ya. Nah, dia tetap ini. Coba kita ke PCA. Nah, dia tetap bisa nge-ping ke web server gitu ya, karena kita tadi udah melakukan HSRP. Jadi gunanya HSRP di sini ketika terjadi permasalahan di dalam kabel ini ya, dia jadi tetap bisa terkoneksi gitu. Was the test different from the previous track? Iya juga, bentar. Nah, dia tetap bisa ke router 2, dan ini dia tetap bisa, nggak ada perubahan di sini ya, masih sama aja dengan yang sebelumnya. Reconnecting R1 ke switch 1. Oke, sini kita connecting, lalu accept the from PCB the web server. Kita cepetin dulu. Nah, ada hijau. Dan di sini karena dia tetap bisa nge-ping ya. Itu. Lalu what is the path used the web server? Apa path yang digunakan untuk web server? Jadi kalau misalnya PCB itu dia ke switch 3 tadi ya, bentar. Di sini dia ke 112. 112 itu tadi punyanya router 2. Di switch ini dia dari sini ya, kalau PCB sini dia ke router 3 ya, terus sini. Kalau misalnya tadi yang mati di sini ya, terus PCI ini kalau channel biasa dia dari sini ke router terus meneruskan ke router 2 lalu ke sini gitu kan. Nah, kalau di sini kalau misalnya ada gangguan, dia ke switch 1 ke switch 3, router 3 ke sini baru ke website gitu. Mungkin segitu aja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.